Kalau sebuah peradaban besar runtuh, apa sih yang terjadi? Kadang-kadang, ia justru lahir kembali dan bahkan jauh lebih kuat. Nah, ini dia kisah estafet budaya Persia yang luar biasa. Jadi, apa yang terjadi waktu negara adidaya runtuh? Seringnya sih kekacauan, kan? Tapi kadang, dari kekosongan itu muncul sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang nggak terduga. Dan itulah yang persis terjadi di Persia kuno. Runtuhnya sebuah kekaisaran malah jadi pemicu lomba lari estafet budaya yang, wow, luar biasa. Oke, kita bahas tuntas ya. Oke, jadi perjalanan kita ini ada 5 babak. Kita mulai dari awal saat ada kekosongan kekuasaan, terus kita lihat percikan apinya muncul, sampai nanti puncaknya di zaman keemasan. Dan yang seru, kita juga bakal lihat gimana para penakluk malah ikut nyebarin warisan ini. Intinya, ini cerita soal tongkat estafet budaya yang dioper dari satu dinasti ke dinasti lain. Siap? Oke, kita mulai ya. Bayangin, abad ke-9, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, yang dulunya pusat dunia Islam, ya mulai goyang. Kekuatan mereka di pusat itu melemah. Nah, ini menciptakan semacam kekosongan, peluang bagi kekuatan-kekuatan baru buat bangkit di Persia. Panggungnya udah siap nih buat pelari pertama kita. Dan inilah dia pelari pertama kita, dinasti Safaryah. Mereka ini benar-benar kayak percikan api di tengah kegelapan. Kenapa? Karena mereka muncul dari rakyat biasa loh, bukan bangsawan. Mereka berani nantang status quo dan memulai sesuatu yang sama sekali baru. Nah, ini yang keren banget. Coba lihat deh. Al-Saffar itu artinya pengrajin tembaga. Pendirinya, Ya'qub bin Laif, itu dulunya pandai besi yang jadi jenderal terus jadi raja. Ini bukti nyata kalau gerakan mereka itu benar-benar dari bawah, dari rakyat, bukan cuma urusan elit istana. Dan ini dia, mungkin ini kontribusi terbesar mereka. Kedengarannya simple, tapi dampaknya wah luar biasa. Bayangin, setelah beratus-ratus tahun bahasa Arab yang dominan, dinasti Safaryah ini bilang, enggak, sekarang bahasa Persia jadi bahasa resmi pemerintahan. Ini bukan cuma soal ganti bahasa loh, ini kayak mereka menyalakan kembali api jiwa Persia yang sempat redup. Oke, tongkat estafetnya dioper. Kalau tadi Safaryah itu yang nyalain percikan api, nah, dinasti Samaniyah ini yang ambil obornya dan mengubahnya jadi api unggun raksasa. Benderang, nerangin seluruh dunia. Kita masuk ke zaman keemasannya Persia nih. Coba deh bayangin, di zaman Samaniyah, kota kayak Bukhara dan Samarkand itu bukan lagi kota biasa. Mereka jadi pusatnya dunia intelektual, magnet buat para filsuf, dokter, sastrawan paling hebat dari mana-mana. Disinilah mereka bikin semacam blueprint peradaban baru yang ngegabungin nilai-nilai Islam dengan kekayaan budaya Persia. Dan puncaknya, lihat aja nama-nama di sini. Ibnu Sina, Rudaki, Al-Firdausi. Ini kan di Avengers-nya para cendekiawan zaman itu benar-benar superstar intelektual. Dinasti Samaniyah inilah yang menciptakan ekosistem di mana para jenius ini bisa berkarya. Dan hasilnya, warisan mereka masih kita pelajari sampai sekarang. Oke. Sekarang kita sampai di pelari terakhir, dinasti Ghaznawiyah. Nah, di sini ceritanya makin menarik. Mereka ini kekuatan militer dari bangsa Turk, jago perang, penakluk sejati. Tapi, ada tapinya nih, mereka justru terpikat sama budayanya orang yang mereka taklukkan. Aneh kan? Disinilah paradoksnya yang bikin takjub. Di satu sisi, mereka ini tentara Turk yang sangar, yang pertama kali pakai gelar sultan buat nunjukin kekuatan militer mereka. Tapi di sisi lain, pemerintahannya pakai bahasa Persia, birokratnya orang-orang Persia, bahkan mereka jadi sponsor utamanya seni dan ilmu pengetahuan Persia. Ini perpaduan yang unik banget kan? Kekuatan militer dan kehalusan budaya jadi satu. Tapi, ya gitu, namanya juga kerajaan militer, kekuasaan mereka nggak abadi. Setelah pendiri legendarisnya, Sultan Mahmud wafat, kerajaannya mulai goyah. Puncaknya itu kekalahan telak di pertempuran Dananakan tahun 1040. Itu titik baliknya. Dari situ, pelan-pelan kekuasaan mereka terkikis, sampai akhirnya, ya selesai. Jadi, setelah semua ini, apa sih hasil akhirnya? Apa warisan dari lomba estafet 3 dinasti ini setelah mereka semua melewati garis finish? Nah, ini dia rangkuman kerennya. Masing-masing dinasti punya peran yang beda-beda, tapi saling nyambung. 1. Safaryah, mereka yang nyalain apinya. 2. Samaniyah, mereka yang bikin api itu jadi besar banget, sampai ke puncaknya. Terus 3, Ghaznawiyah, mereka yang bawa api itu dan menyebarkannya kemana-mana, termasuk sampai ke India. Model budaya Turko-Persia inilah yang jadi cetak biru buat kekaisaran besar selanjutnya, kayak Seljuk dan Mughal. Kutipan ini pas banget buat nangkep inti dari semua ini. Lomba estafet ini tuh bukan cuma soal siapa yang berkuasa,
Tapi lebih dalam dari itu, ini soal gimana Persia jadi semacam jembatan antara tradisi kuno pra-Islam dengan nilai-nilai Islam yang baru. Hasilnya, peradaban yang jauh lebih kaya dan bertahan lama. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat dipikirin bareng-bareng. Coba deh, seberapa sering sih dalam sejarah kita lihat para penakluk bukannya ngancurin, tapi malah jatuh cinta, mengadopsi, dan bahkan memperjuangkan budaya dari bangsa yang mereka taklukkan? Kisah Persia ini jadi bukti kalau kadang-kadang kekuatan pena dan puisi itu bisa jauh lebih abadi daripada kekuatan pedang.